Awalan al-haidu. Yang pertama yang akan dijelaskan adalah tentang haid. Ta'riful haidi. Damul haidi syar'an huwa damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabilis sihhati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Pengertian haid secara syariat yaitu darah alami yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab tertentu dan keluar di waktu-waktu yang ditentukan. Jadi darah haid itu darah, ya kan? Darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita. Dari rahim bagian mana? Dari aqsa rahmin, yaitu yang paling jauh dari kemaluan, dari vagina ya. Jadi kalau berarti yang paling atas, kalau kita sifati berarti keluarnya adalah bagian rahim yang paling atas, yang paling jauh dari vagina. Dalam keadaan sehat. Jadi wanita ini mengeluarkan darah ini dalam keadaan sehat, bukan dalam keadaan sakit, bukan karena suatu penyakit. Lah biasanya wanita yang mengeluarkan darah karena penyakit itu nanti ketika dilihat pasti akan mengalami siklus yang tidak normal. Biasanya darah-darah yang keluar karena sakit itu akan mengalami siklus-siklus yang tidak normal. Maka itu bukan haid. Tanpa sebab dan di waktu-waktu tertentu. Kapan waktunya nanti akan ada babnya tersendiri. Ya kan? Yang penting kita tahu bahwa darah haid itu apa? Darah alami yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab di waktu-waktu tertentu. Jadi haid itu merupakan tanda bahwa seorang wanita itu dalam keadaan sehat. Tidak haid sama sekali, kita pasti ke rumah sakit, ya kan? Tidak haid sekali, kemudian mengalami ya pasti kalau seorang wanita tidak mengeluarkan darah haid itu pasti ada yang tidak beres. Nanti badannya sakit semua, nanti mengalami hal-hal yang tidak nyaman, nggak enak. Sudah nggak haid 3 tahun misalnya, pasti kita akan pergi ke rumah sakit. Begitu juga kalau darah itu keluar terus-menerus. Itu berarti darah itu keluar juga tidak dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan normal. Maka kita juga perlu ke rumah sakit. Lah, kalau darah itu normal, merupakan darah perwatakan seorang wanita yang terjadi dalam keadaan sehat, itulah darah haid. Al-haidu fi syar'i yatadammanu fi ta'rifihi arba'ata asya. Haid di dalam syariat itu, di dalam definisinya mengandung 4 komponen perkara. Jadi di dalam syariat, pandangan syariat tentang darah haid ini mengandung 4 komponen perkara. Yang pertama, annahu damu jibillatin, ay taqtadihi at-tiba'us salimah. Yang pertama, darah haid itu merupakan darah perwatakan. Nek ono wong wedok berarti mesti mengalami haid. Itu adalah sesuatu yang alami seperti tubuh kita membutuhkan sebuah siklus untuk mengeluarkan hal-hal yang tidak baik yang ada di dalam tubuh kita. Itu merupakan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk dialami setiap wanita. Itu maksudnya damu jibillah. Damu jibillah itu maksudnya itu adalah darah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dialami oleh seorang wanita. Dalam keadaan sehat. Jadi kalau wanita itu normal, wanita pada umumnya itu pasti mengalami yang namanya haid.
Saniyan annahu yakhruju min aqsa rahimil mar'ati wal aqsa wal ab'ad. Kemudian yang kedua, darah haid itu keluarnya adalah dari pangkal rahim seorang wanita. Apa pangkal itu? Pangkal itu adalah yang paling atas atau yang paling jauh dari vagina. Jadi kalau sampean ingin sebagai pengetahuan bahwa darah haid itu asalnya dari mana sih? Kita ingin tahu ya. Darah haid itu asalnya adalah dari pangkal rahim kita. Tapi kan kita nggak bisa ya. Kita nggak bisa tahu ini keluarnya dari mana. Maka kita nanti menghukuminya pakai auqat, pakai muddah, pakai waktu-waktunya. Karena kita nggak bisa tahu darah ini keluar dari mana. Ini mensifati seperti ini. Kenapa? Karena darah haidnya wanita yang sehat itu keluarnya dari pangkal rahim seorang wanita. Salisan annahu yakhruju ala sabilis shihha min ghairi sababin bi khilafi damin nifasi wal istihadha. Komponen yang ketiga, adanya darah haid ini keluar dalam keadaan sehat tanpa sebab tertentu. Berbeda dengan nifas dan istihadha. Kalau nifas ada sebabnya apa? Melahirkan. Kalau istihadha ada sebabnya apa? Sakit atau kelainan, suatu kelainan. Nah, jadi untuk menandai wanita itu sehat atau enggak, kita ingin tahu reproduksinya sehat atau enggak. Itu adalah dilihat dari siklus haidnya. Kalau siklusnya bagus, teratur, tidak ada mundur-mundur, tidak ada terlambat-terlambat setiap bulannya, itu berarti sehat. Tapi kalau seorang wanita itu siklusnya itu kacau, kadang terlambat jauh, kadang keluarnya kebanyakan terlalu lama, itu berarti ada gaya hidupnya yang tidak sehat. Entah dari makanan, entah dari kurang bergerak atau terlalu banyak bergerak, sehingga membuat darahnya keluar dari batas normal. Salisan, rabi'an, anna lahu awqatan mahsusatan, falahu aqallu, walahu aktsaru, walahu ghalibun kama sayati insyaallah. Yang keempat, darah haid itu mempunyai waktu-waktu yang tertentu. Jadi sifatnya tadi adalah darah alami, keluar dalam keadaan sehat, keluarnya dari pangkal rahim, yang terakhir dalam waktu-waktu yang tertentu. Nah, dari ini kita menghukuminya nanti. Lamanya berapa, berhenti berapa, keluar lagi berapa, itu kita nanti bisa membedakan. Darah ini adalah darah apa? Kita identifikasi darah ini sebagai darah haid, darah nifas atau istihadhah adalah dari masa keluarnya darah tersebut. Darah haid ini mempunyai masa minimal. Minimalnya berapa? Mempunyai masa maksimal. Maksimalnya berapa? Juga punya masa yang standar umumnya ini berapa? Ada. Yang mana akan kita bahas di bab yang akan datang insyaallah. Al-aslu fil haidhi. Al-aslu fil haidhi qauluhu ta'ala. Al-aslu, kalau kamu belajar bahasa Arab, al-aslu itu artinya banyak banget. Bisa artinya asal, bisa artinya orang tua, ya kan? Kalau al-aslu di sini artinya adalah dalil. Apa dalil haid yang ada di dalam agama kita? Dalilnya dari mana? Ada tak dalilnya? Ada. Al-aslu fil haidi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi dalilnya haid itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran. Jadi bukan kita mengarang sendiri atau ulama mengarang sendiri, tapi ada dalilnya. Dalilnya ada di dalam Al-Quran, yaitu ayat wa yas'alunaka 'anil mahid al-ayah.
Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan para sahabat bertanya kepadamu tentang haid. Wa yas'alunaka, kanya ini menghitopi Nabi. Allah memberikan wahyu kepada Nabi. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan para sahabat bertanya kepadamu tentang haid. Wahai Muhammad, para sahabat bertanya kepada kamu, apa sih haid itu? Kemudian Allah melanjutkan, qul huwa adza. Katakan Muhammad bahwa haid itu adalah kotoran. Fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn. Maka jauhilah wanita di tempat dan waktunya haid, dan jangan mendekatinya sampai dia suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila dia suci, maka datangilah dia di tempat yang diperintahkan oleh Allah. Fa idza tatahharna artinya adalah suci. Suci itu maksudnya bukan hanya berhenti saja. Suci maksudnya adalah darahnya berhenti, dia juga sudah mandi besar, sehingga sudah bisa seperti hukumnya orang yang suci kembali. Jadi kalau kita sudah bersih dari haid, tapi kita belum mandi, kita masih nggak boleh sholat, ya kan? Kita masih nggak boleh pegang mushaf, kita masih nggak boleh berhubungan badan dengan suami. Dari 10 hal yang diharamkan dilakukan oleh orang yang haid, hanya 2 yang boleh dilakukan ketika dia belum mandi besar, yaitu puasa dan tolak. Jadi kalau ada syariat orang yang sudah berhenti darahnya tapi dia belum mandi di malam hari, itu kita boleh berniat berpuasa. Mandinya nanti ketika akan menjalankan sholat subuh, itu tidak apa-apa. Jadi tapi selain itu semua larangan harus kita gugurkan. Walaupun kita sudah berhenti darahnya, kita bisa gugurkan larangan itu dengan mandi besar, mandi jinabah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang taubat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Fa fi hadhil ayah bayyanallahu ta'ala hukmal haid wa akhbarana awalan bi najasati damil haid biqauli ta'ala qul huwa adza. Pada ayat ini Allah menjelaskan hukumnya haid. Kemudian Allah memberitahukan bahwa darah haid itu hukumnya najis lewat dahulunya beliau qul huwa adza. Darah haid itu najis, darah haid itu kotor. Summa amaral azwaja ayya'tazilun nisa'a fil haid ayya'tazilu mubasyaratan nisa'i fima baina surrati war rukbati. Kemudian Allah memerintahkan para suami untuk menjauhi istrinya yang sedang haid, yaitu bukan berarti menjauhi yang ekstrim ya, bukan berarti menjauhi itu diusir, bukan. Tapi maksudnya menjauhi adalah menjauhi menyentuh perempuan di area antara pusar dan lutut. Jadi kalau kita sedang haid itu ketika seorang wanita sedang haid, suaminya tidak boleh bersenang-senang dengan sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Luar biasa ulama kita. Di situ Allah berfirman wa ya'tazilun nisa'a fil mahid. Kemudian diartikan, diambil hukumnya. Maksudnya yang tidak boleh adalah mubasyarah bainas surrati war rukbati. Dari wa ya'tazilun nisa'a fil mahid itu bukan berarti diusir, bukan berarti dikucilkan, buatan. Tapi diambil hukum tidak boleh mubasyarah bainas surra war rukbah, tidak boleh bersenang-senang dengan sesuatu di antara
pusar dan dengkul. Ada apa? Ada paha, ada perut bagian bawah, itu juga tidak boleh. Maka harus kita pakai baju yang sopan ketika sedang haid. Tidak boleh memakai baju yang minim-minim di hadapan suami ketika sedang haid. Walaisal muradu bi'tizalin nisa an-nahjuruha fil mat'am wal mashrab wal maskan. Fa inna tilka 'adatul yahud kama warada fil hadis. Yang dimaksud dengan i'tizalun nisa fil mahid itu bukan berarti kita menjauhinya di tempat makan, di tempat tidur dan di rumah, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah menyentuh baina surah warukbah. Jadi kalau haid kita masih bisa makan bersama, masih bisa tinggal serumah, masih bisa tidur sekamar bahkan, asal tidak terjadi bersentuhan sesuatu di antara lutut dan pusar. Jadi kenapa kok ada hukum seperti ini? Jadi kenapa kok ada penjelasan seperti ini? Karena orang Yahudi di masa lalu itu seperti itu. Kalau istrinya haid, istrinya diusir dari rumah. Dibuatkan bangunan tersendiri di luar rumah, nggak boleh bertemu, nggak boleh kumpul. Piringnya disendirikan. Terus mari ngono gelasnya disendirikan. Bajunya dikhusus. Dan bajunya itu pakai baju yang berbeda sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap wanita yang sedang haid itu najis dan membawa sial. Maka istri-istrinya kalau lagi haid itu diusir, dicampakkan, tidak dihargai, didiskriminasi tempat makan, tempat minum, tempat tidurnya. Kemudian pakaiannya itu sendiri. Jadi kalau orang Yahudi zaman dulu, itu ketika haid itu ketahuan sama tetangga-tetangganya, ya kan? Kita malu nggak jadi perempuan kalau ada yang tahu kita haid? Ya malu. Jadi sampai bajunya itu dibedakan sendiri. Kenapa? Karena supaya para lelaki berhati-hati, jangan sampai mendekat, jangan sampai minta dilayani, minta diambilkan makan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena pandangan mereka kepada orang wanita yang haid itu sangat buruk sekali lah. Pengertian di dalam Al-Quran fa'tazilun nisa'a fil mahid itu tidaklah seperti itu, tidaklah sekejam itu. Alhamdulillah kita hidup pada masa ini. Orang haid masih biasa saja. Kamu bisa sekolah, ya kan? Bisa belajar, bisa ikut pengajian, bisa ikut wiridan biasa. Cuman ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan secara khusus. An Anas annal yahuda kanu idza hadat al mar'atu fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Fasa'ala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya fa'anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ila akhiril ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam illa nikah ay illa al-wata'. Kemudian ada hadis dari sahabat Anas. Jadi pada masa dulu, pada masa Nabi dan para sahabat itu tahu kalau orang-orang Yahudi itu ketika istrinya sedang haid itu mereka tidak akan mau makan bersama istrinya, juga tidak mau berkumpul dengannya dalam satu rumah. Diusir, kayak gubuk-gubuk cilik gitu. Kasihan ya, kayak gubuk-gubuk cilik, dikucilkan. Kemudian sahabat yang mengetahui itu bertanya kepada Nabi, maka turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid al-ayah.
Jadi asbabun nuzulnya ayat itu. Jadi kamu nanti kalau sudah mendalami ilmu tentang Al-Qur'an, ada yang namanya asbabun nuzul. Apa sebabnya ayat itu turun? Jadi gitu ya, Quran itu menghitopi para manusia itu ada asbabun nuzulnya. Allah menurunkan sebuah ayat, sebuah wahyu itu ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ayat ini pada saat para sahabat itu tahu bahwa Yahudi itu ketika istrinya sedang haid itu dikucilkan, dijauhi, tidak mau satu rumah, tidak mau satu tempat makan. Maka kemudian turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, diteruskan dengan hadis, dijelaskan oleh Nabi lagi sehingga jangan sampai terjadi salah paham. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukanlah segala sesuatu dengan istrimu kecuali menikah. Maksudnya menikah adalah al-wat'u, yaitu bersetubuh. Selain itu, makan bersama, ngobrol, belajar bersama, misalnya menonton TV bersama, misalnya bercengkrama bersama, boleh. Dan tidak ada anggapan bahwa seorang wanita ketika haid itu adalah najis. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang mulia. Sampai mati pun, sampai kita jadi bangkai kelak, hukum kita itu tetap suci. Masa gara-gara keluar darah aja bisa dihukumi najis? Nah, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Maka Nabi menjelaskan yang dimaksud fa'tazilun nisa'a fil mahid itu yang dijauhi adalah tempat haidnya, tempat keluarnya haid dan dalam waktu haid, tempat keluarnya haid dalam waktu haid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu ashrabu wa ana haidun thumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrabu wa atarraqul 'arqa wa ana haidun thumma unawiluhun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. Kemudian ada hadis dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu merupakan istrinya Nabi yang paling muda. Dan beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, beliau itu perempuan cerdas yang selalu membersamai Nabi. Kemudian setiap Nabi bersabda, jadi sabdanya Nabi itu penting, nggak kayak sabda kita. Sabdanya Nabi itu penting sampai kemudian menjadi hadis. Maka beliau sebagai seorang istri yang membersamai Nabi, Sayyidah Aisyah menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena selalu bersama Nabi siang dan malam. Dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, aku minum dan aku dalam keadaan haid. Aku minum dan aku dalam keadaan haid. Kemudian aku memberikan tempat minumku kepada Nabi. Jadi Sayyidah Aisyah itu minum dari sebuah gelas, kemudian nggak habis, masih ada sisanya. Kemudian gelas itu diberikan kepada Nabi. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Kemudian Nabi menaruh mulutnya di tempatku minum, kemudian beliau minum. Pada saat ini Nabi itu, kalau kamu baca hadisnya Sayyidah Aisyah, banyak sisi romantisnya. Ketika Sayyidah Aisyah haid, beliau minum, kemudian diberikan kepada Nabi gelas tersebut, diminumlah dari bekas minumnya Sayyidah Aisyah. Dan aku menggigit daging dalam keadaan haid. Kemudian Nabi mengambilnya dan menggigitnya dari tempat aku makan daging tersebut.
Jadi hadis ini menunjukkan bahwa sampai pada bekas minum, bekas makan dari wanita yang haid itu tidak najis. Bahkan Nabi meminum dari bekas minumnya Rasul. Walaupun Sayyidah Aisyah dalam keadaan haid. Dan juga memakan daging yang bekas gigitannya Sayyidah Aisyah dari tempat tersebut. Kadang kita kan kalau ada orang makan di sebelah sininya, kita ambil nih sebelah sisi yang utuh, ya kan? Ya, misalnya kalau sampean sama teman sampean makan bareng, dia gigit yang sini, aku minta, kamu pasti makan yang utuh kan? Gak mungkin kamu makan yang bekas gigitan temanmu. Atau sama ibumu lah, kamu pasti pilih yang masih utuh kan? Tapi Kanjeng Nabi tidak seperti itu. Jadi Sayyidah Aisyah menceritakan, saat aku haid, aku minum. Rasulullah minum dari bekas bibirku minum. Ketika aku makan daging, menggigit daging, Nabi juga menggigit daging dari bekas gigitan. Hal itu sharih menunjukkan bahwa seorang wanita yang haid itu tidak najis kecuali tempat keluarnya haidnya. Kenapa? Karena yang lainnya ya masih normal-normal saja, nggih. Tubuh kita ketika haid ya normal-normal saja. Ya bersih, masih tangannya bersih, wajah juga bersih, mulut apalagi nggak mungkin terpengaruh dengan darah yang keluar dari vagina kita. Maka yang najis hanyalah tempatnya keluar darah haid. Wa anha radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaqi'u fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Dan dari Sayyidah Aisyah, banyak sampai kalau ngaji hadis, banyak riwayatnya Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah itu cerdas. Dari Sayyidah Aisyah beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersandar di pangkuanku, padahal aku sedang haid. Kemudian beliau membaca Quran di pangkuanku. Bagaimana? Romantis kan? Kanjeng Nabi pada saat istrinya haid bukan dijauhi, bukan diusir, malah ditemani. Sayyidah Aisyah tidak bisa membaca Quran karena sedang haid, maka beliau ingin mendekati Sayyidah Aisyah, bersandar di pangkuan beliau, kemudian membaca Al-Quran, sehingga Sayyidah Aisyah bisa mendengarkan bacaannya Kanjeng Nabi. Indah sekali. Seorang wanita ketika haid atau dalam keadaan biasa saja tetap dihargai sebagaimana mestinya, karena kita adalah wanita itu suci, baik selama hidupnya atau setelah meninggal, baik dalam keadaan suci ataupun ketika dalam keadaan haid. Summa bayyana jalla jalaluhu fil ayatil karimah annahu la yajuzu ayyatiya zawju zawjatahu wa hiya haid. Fa idzan qata'a damul haidi wa ightasalat jaza lahu ay yaqrabaha minal makanil ladzi amara Allah ta'ala ayyatiyaha minhu. Kemudian Allah menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Maksudnya mendatangi di sini adalah berhubungan badan atau bersenang-senang dengan sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Apabila perempuan itu sudah berhenti darahnya dan perempuan itu mandi, maka boleh untuk mendekatinya, mempergaulinya di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Jadi Allah menerangkan, Allah menjelaskan bahwa seorang suami tidak boleh mendekati istrinya dalam arti bersetubuh ketika istrinya sedang mengeluarkan darah haid. Tapi ketika nanti darah sudah berhenti, kemudian istrinya sudah mandi besar, maka boleh untuk
mempergaulinya di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya satu, dalil di dalam Al-Qur'an mengatakan perempuan itu ketika haid yang najis adalah darahnya dan tempat keluarnya darah. Wanita yang haid tidak bisa membuat wanita itu najis seluruh badannya. Poinnya yang diharamkan adalah menyentuh sesuatu yang diantara pusar dan lutut. Yang itu hanyalah sementara. Kalau darahnya sudah berhenti dan perempuan itu sudah mandi, maka menjadi seperti hukum sebelumnya, yaitu boleh untuk dipergauli di tempat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aslu fil haidi minas sunnatin nabawiyyati iddatu ahadis minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha fa idza aqbalatil haidatu fatruqis shalah fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dama wa shalli. Dalil haid di dalam hadis itu banyak sekali. Salah satunya adalah hadis dari sahabat yang bernama Fatimah binti Abi Hubaysh. Jadi ini ada sebuah riset. Kalau mungkin sekarang orang yang mengalami istihadhah itu banyak ya. Nah, tapi kalau dulu itu pada zamannya Nabi, di antara ribuan sahabat wanita yang mengalami istihadhah hanyalah 8 orang. Sedikit kan? Kalau zaman saiki coba kita riset, sak pondok ae pasti banyak banget yang mengalami istihadhah. Kalau zaman Rasul dulu ketika diriset, berapa para sahabat wanita yang mengalami istihadhah? Di antara ribuan sahabat wanita yang mengalami istihadhah hanya ada 8. Salah satunya adalah sahabat Fatimah binti Abi Hubaysh. Ini nanti kita akan bertemu hadis yang diriwayatkan dari beliau banyak banget, karena beliau adalah yang sering bertanya tentang Nabi, tentang darah istihadhah, tentang permasalahan darah. Beliau tanya terus, bagaimana Rasul, saya keluar darah sekian. Oleh sahabat Fatimah binti Abi Hubaysh. Kenapa kok seperti itu? Kalau orang zaman dulu makannya masih yang alami, ya kan? Paling nyembelih daging langsung dimakan, makan kurma, peras susu, begitu ya. Kalau sampai sekarang ada nugget, ada sosis, ada minuman kemasan. Nah, itu berpengaruh dengan siklus darah seorang wanita. Semakin sehat makanannya, semakin sehat siklus darahnya. Semakin jelek makanan dan gaya hidupnya, begitu juga darahnya, siklusnya semakin tidak bagus. Karena darah istihadhah itu darah penyakit. Fa'idha akbalat al-haidatu fatruqis shalah. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah sholat. Nah, ini Nabi menjelaskan, Nabi menyebutkan al-haidatu. Ya, berarti ini menjadi dalil darah haid itu ada. Karena beliau, Nabi mengucapkan fa'idha aqbalatil haidatu fatruqis shalah. Fatimah, kalau kamu keluar darah haid, maka tinggalkanlah sholat. Gak boleh sampean sholat Fatimah kalau sampean keluar darah haid. Apabila darah haidnya itu berhenti, maka mandilah dan sholatlah. Ini menjadi salah satu dalil di dalam hadis tentang haid, bahwa wanita ketika haid harus meninggalkan sholat. Apabila sudah berhenti, maka dia wajib mandi, kemudian sholat kembali seperti biasa. Cukup di sini dulu pembahasan kita. Kita dapat muqaddimah dan pengertian tentang haid. Insyaallah kita sambung di lain waktu.
Kita baca bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.